Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Saya lagi tes running ya di sini. Lagi tes running punyanya Bapak Deki ya. Punyanya Bapak Deki yang ada di Kalimantan Barat. Saya ini lagi kurang sehat. Halo ya Bapak Deki yang ada di Kalimantan Barat. Ini mesinnya lagi saya tes dulu. Di sini sudah menunjukkan minusnya minus 19 ya. Minusnya minus 19. Ini sudah saya masukkan dari pertama awal start sampai minus 19. Ini sudah saya masukkan 3 biji dulu ya. Karena hanya sekedar tes aja dulu. Seperti itu ya. Ngomong-ngomong ini penonton udah pada ngopi belum nih? Saya lagi pada ngopi di sini. Ngopi dulu penonton ya. Jadi ini 3 biji. Lihat dulu ya. Hasilnya lihat dulu. Ini hasilnya ya. Udah putih. Udah putih, dia ada pecah lagi ya. Putih pecah. Ini hasilnya. Ya, seperti itu. Nah, banyak juga yang bertanya ya, bertanya. Ini es bisa dikonsumsi enggak? Es ini bisa dikonsumsi enggak? Lah, bisa lah ya. Sangat-sangat bisa lah ini penonton ya. Ini penonton banyak ini udah pada pecah ini ya. Bisa ya penontonnya, bisa dikonsumsi. Nih, saya makan nih ya. Ini mau saya makan. Kalau supaya pembuktian aja ya. Kebetulan saya lagi aus. Tapi saya bilas dulu ya. Saya bilas dulu dengan air biasa ya, seperti itu. Nah, ini sudah saya bilas ya. Ini saya pecahkan penontonnya. Ini saya pecahkan esnya dan langsung saya makan. Kebetulan saya lagi aus. Nih penonton nih, pembuktian ya. Ya, hasilnya ya di sini. Ini kayaknya terlalu kontras ya. Ya, di sini sebentar. Hasilnya ya. Ini mau saya makan nih penonton. Ya, ya. Seger, seger penonton. Karena memang saya lagi aus. Nih, saya makan lagi nih. Jangan banyak-banyak ya. Soalnya saya mulutnya kedinginan nih. Nantinya mulutnya kedinginan kalau banyak-banyak. Nih, ya. Nih, saya makan. Nah, nih, ya. Saya makan ya. Ini lihat jelas tentunya. Nah, jadi saya dingin banget ini ya. Dingin banget ya. Dingin mulutnya. Jadi begitu penontonnya. Begitu ya. Soalnya banyak sekali pertanyaan yang apa namanya? Yang istilahnya apakah bisa dikonsumsi katanya. Ya, banyak sekali pertanyaan seperti itu. Jadi saya jawab dengan jelas bisa ya, seperti itu ya, bisa. Buktinya ini saya makan ya. Nah, jadi begini penonton ya, pada intinya seperti ini ya. Pada intinya. Di sini saya sebetulnya ya membantu membuatkan mesin yang penonton butuhkan. Seperti itu ya penontonnya. Penonton ingin dibuatkan mesin seperti ini, pembekuan yang tercepat, yang untuk kapasitas banyak, ya seperti itu.
Ya sudah, saya buatkan gitu kan. Jadi intinya saya hanya membantu saja, ya. Makanya saya kasih harga sekian, ya. Harga saya tidak terlalu mahal karena bertujuan hanya untuk membantu. Ya seperti itu ya. Bertujuannya seperti itu. Pada intinya seperti itu ya. Dan kalaupun sekiranya menurut penonton mahal, ya, menurut penonton itu mahal mesin ini, itu wajar. Ya. Kenapa wajar? Dikarenakan untuk bahan-bahannya juga yang saya kasih di sini, ya, bahan-bahan yang saya kasih ke sini, mesin es ini, itu bahan-bahannya aja mahal-mahal penonton. Kalau pengen tahu ya, bahannya aja mahal-mahal. Jadi wajar lah saya kasih harga sekian, karena memang untuk menggantikan uang saya yang sudah masuk ke bahan ini, ya, ke mesin ini, seperti itu. Ya. Makanya kenapa mesin ini kecepatan pembekuannya sangat cepat sekali. Ya karena bahan-bahannya pun mahal-mahal seperti itu ya. Intinya seperti itu. Jadi ada penonton yang bertanya juga, ya. Bertanya seperti ini. Untuk ongkirnya gimana? Nah, untuk ongkirnya ditanggung pemesan ya. Dan saya pun nanti akan mempacking mesin ini dengan papan kayu. Nah, papan kayunya juga kan saya kan harus beli. Papan kayu dan kaso ya, kayu ya, kaso itu kan saya harus beli. Jadi wajar lah ya untuk menggantikan uang saya yang masuk ke packing itu. Jadi sekiranya misalkan harga packingnya sekian, harga mesinnya sekian, ongkosnya sekian. Ya penonton harus terima ya, karena memang harganya segitu gitu kan. Tadi saya sebetulnya tidak istilahnya tidak berniat membuat mesin ini ya. Cuman berhubung penonton di sini banyak yang ingin dibuatkan seperti ini, ya sudah saya buatkan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Pada intinya seperti itu penontonnya. Nah, di video ini sekaligus saya akan memberikan tutorial ya. Tutorial dengan cara lisan, dengan cara istilahnya apa ya namanya? Lisan itu berarti kan tulisan ya. Dengan cara berbicara saja ya, langsung bertatap mata. Kita langsung bertatap mata saja. Gitu. Langsung menerangkannya. Apakah ada perubahan di outdoor saat membuat mesin seperti ini? Outdoornya apakah ada perubahan? Itu saya tidak merubah outdoor, tidak memodifikasi outdoor. Ya penontonnya. Yang saya modifikasi itu dari box ini. Nah, gimana cara memodifikasinya? Saya menggunakan pipa kapiler yang ukurannya lebih kecil dari pipa kapiler outdoor. Seperti itu ya penontonnya. Yang lebih kecil dari pipa kapiler outdoor. Kenapa harus memasang lebih kecil dari pipa kapiler outdoor? Nah, pertanyaannya seperti itu. Nah, itu padahal pertanyaan yang bagus ya. Kenapa harus lebih kecil dari pipa kapiler bawaan outdoor? Pertanyaan seperti itu sebetulnya pertanyaan bagus. Tetapi kenapa penonton tidak ada yang menanyakan seperti itu? Kebanyakan penonton itu menanyakannya berapa sih ukurannya? Nah, ya kan? Seperti itu. Padahal saya sudah menjelaskan ukurannya lebih kecil dari ini. Misalkan ini ukurannya 30, apa 70 misalkan ya, 70 misalkan. 70. Berarti kan lebih kecil. Berarti harus yang kita kasih lebih kecil itu berarti antara 50. Ya, seperti itu. Kalaupun ada 50, ya. Seperti itu ya. Pokoknya intinya lebih kecil dari pipa kapiler outdoor. Penonton sambil ngopi dulu dong. Ya, sambil ngopi. Saya menjawab pertanyaan sambil ngopi sambil ngetes ini. Ini punya Bapak Deki yang ada di Jawa Kalimantan Barat, ya. Ini Bapak Deki. Sudah menunjukkan minus 19 lewat 19 lewat lagi. 19,8 sebentar lagi outdoor akan mati. Biarkan saja ini terbuka, nggak masalah. Ya, karena memang di sini kondisinya cuma ada 2. Saya belum mengisinya. Tapi sambil saya mau mengisi dulu ya, mengisi ininya. Nih, ini saya kasih ukuran 1 kilo ya. Nah, coba tadi penonton lihat tadi saya memasukkannya berapa biji ya. Ini hanya sekedar mengetes saja sebetulnya.
karena ini tuh dia tidak menurun sedikit untuk minusnya kelihatan ya. Kita biarkan saja dibuka saja lah ya, karena ini ngetes aja dong. Jadi untuk ukuran kapilernya itu saya menggunakan lebih kecil dari outdoor, bawaan pipa kapiler outdoor. Alasannya kenapa? Ya, alasannya itu pertanyaan yang tidak pernah saya dengar. Alasannya kenapa? Nah, alasannya seperti ini ya penontonnya. Alasannya itu kalau kita menggunakan pipa kapiler yang lebih besar dari pipa kapiler outdoor, nanti tekanan outdoor dia akan ngempos di bagian pipa kapiler yang tambahan itu. Pipa kapiler yang kita buat. Ngerti nggak maksudnya? Ini lebih kecil nih, pipa kapiler nih, lebih kecil. Ya, ini outdoornya, pipa kapiler outdoornya lebih kecil. Dan pipa kapiler yang kita buat lebih besar. Nanti dia semburan pipa kapiler dari sini menuju ke sini, dia lambat, ya. Nah, dari sini menuju ke sininya dia cepat. Yang akhirnya nanti semburan dari pipa kapiler yang kita modif, yang kita tambah, dia tidak akan membeku. Itu penonton ya. Seperti itu. Dia tidak akan membeku karena dia terlalu ngempos. Paham nggak? Terlalu ngempos. Seperti itu. Ngempos. Tetapi kalau kita memasang pipa kapiler yang lebih kecil ini pipa kapiler bawaan nih. Yang ada di dalam outdoor ya, ini nih ya. Ini pipa kapiler buatan yang kita buat. Kalau ini lebih kecil, di sini pipa kapiler di sini cepat untuk keluarnya, ya semburan freonnya, dan di sini akan tertahan dan hasilnya dia semburannya akan bersalju. Itu secara teori di pendingin penonton. Seperti itu penontonnya. Kalau semburannya dia tertahan, yang sudah pasti otomatis semburan dari ujung pipa kapiler itu yang kita buat ke evaporator dia akan membeku. Ya, seperti itu ya. Tetapi kalau dia ngempos, dia tidak akan membeku. Yang hasilnya, kalau ngempos hasilnya di sini tidak akan ada terjadi pendinginan. Dingin-dingin, tetapi tidak mencapai untuk minusnya. Seperti itu penontonnya. Nah, ada lagi yang harus saya kasih tahu buat para penonton ya. Saya membuatkan sebelum pipa kapiler, saya membuatkan filter. Ya, saya memasang filter. Fungsi dari filter itu untuk menampung semburan freon yang menuju ke kapiler yang kita modif. Ya, seperti itu. Di sini pipa kapiler bawaan dia semburannya kencang ke sini. Ya, semburannya kencang. Nanti di sini akan tertampung dan akan dihembuskan ke pipa kapiler yang kita buat. Gitu. Jadi semburan pipa kapiler yang kita buat, semburannya dia akan terus menerus, tidak ada putus-putus. Ya, tidak ada terputus-putus. Terus seperti gini ya. Gitu kan? Seperti itu. Jadi untuk filternya kita modif terlebih dahulu. Cara modifnya nanti saya kasih tahu di video selanjutnya. Secara langsung saya praktekkan langsung ya buat para penonton. Karena itu pertanyaan yang paling terbanyak menurut saya di kolom komentar channel saya. Paling terbanyak. Itu yang akan saya jawab. Ya. Jadi satu persatu ya. Nanti video selanjutnya saya akan melihatkan cara memodif evaporator. Seperti itu ya, penontonnya. Nah, ini ya di sini. Di sini langsung ada pembekuan. Di sini langsung ada pembekuan. Ini baru berapa menit? Baru berapa menit ini? 5 menitan. Langsung ada pembekuan. Ya, seperti ini. Wow, langsung pecah. Penonton nggak percaya langsung ada pembekuan. Ini ukuran 1 kilo. Lihat di sini. Ya, lihat. Ya. Oke. Lihat di sini lagi, satu lagi. Ya. Oke. Jadi hasilnya akan lebih cepat seperti ini. Ya penonton ya. Begitu penonton. Ini ukuran mesin ini saya buat untuk membekukan mesin. Untuk membekukan es yang ukuran 1 kilo. Ya. Kalau ukuran 2 kilo, untuk kecepatan 3 jam, 2-3 jam, ukuran 2 kilo, itu beda lagi.
Seperti itu ya penonton ya. Untuk desainan saya dalamannya beda lagi. Untuk outdoornya speknya beda lagi. Kalau yang ingin mengejar target, target pembekuan es. Seperti itu ya penontonnya. Jadi di sini saya sebetulnya sambil mendesain ya, mendesain di sini, mendesain di laptop nih, laptop saya nih, laptop jelek yang baru beli kemarin ya. Karena laptop saya kemarin sudah rusak, jadi saya harus beli lagi untuk membuatkan data-data ataupun istilahnya ukuran-ukuran yang harus saya terapkan di mesin ini supaya nanti hasilnya akan maksimal. Jadi sirkulasinya saya menggunakan alat ini untuk melihat sirkulasi, untuk melihat jalur ya yang harus pas. Saya mendesainnya seperti ini. Saya gambarkan dulu, saya lukiskan dulu, nanti saya istilahnya membuatkan skema berjalan. Apa namanya itu skema berjalannya? Seperti itu ya. Skema berjalan. Jadi sprayon itu saya buatkan berjalan menuju ke evaporator, menuju ke papiler, menuju ke kondensor. Seperti itu. Ya. Jadi saya mendesainnya menggunakan ini dulu. Setelah itu saya terapkan langsung di sini. Saya buatkan di sini. Seperti itu penonton ya. Tuh lihat penonton tuh. Ini sudah ada pembekuan. Ya. Ini ukuran 1 kilo baru juga dijeburin ya. Jadi untuk ukuran 1 kilo, ukuran 2 kilo, untuk ukuran 2 kilo ke atas, pokoknya intinya 1 kilo ke bawah mesinnya menggunakan ini. Bisa digunakan untuk 2 kilo ini bisa ya. Tetapi untuk durasi pembekuannya selisih 1 jam. Selisihnya. Misalkan ini untuk ukuran 1 kilo 2 sampai 3 jam. Kalau kita masukkan ukuran 2 kilo ke atas itu bisa nyampe 4 jam. Ya. Tetapi kalau kita membuatkan untuk ukuran 2 kilo, kita bisa membuat durasi pembekuannya 2 sampai 3 jam, ya. Itu untuk mendesainnya beda lagi. Kalau misalkan pengen, Pak coba buatkan ukuran 2 kilo tapi pembekuannya lebih cepat sama dengan seperti ukuran 1 kilo, seperti itu ya. Saya nanti bisa buatkan. Seperti punya Bapak Fatoni. Bapak Fatoni memesannya seperti itu. Bapak Fatoni. Memesannya ukuran 2 kilo ke atas. Dia inginnya 3 jam udah beku. Seperti itu ya. Jadi saya buatkan seperti itu. Saya membuatnya juga nggak sembarangan ya. Ada perinciannya, ada ukur-ukurannya. Jadi ukur-ukurannya dan perinciannya saya simpan di sini. Saya save di sini, di laptop ini. Yang sudah saya rinci, yang sudah saya lukis, yang sudah saya istilahnya membuat desainernya. Oh ternyata dapatnya segini nih, misalkan dapatnya untuk ukuran pipanya sekian, pipa kapilernya panjangnya sekian, diameternya sekian, nanti outdoornya sekian, nanti dia terlihat dapatnya dia berapa jam untuk pembekuannya, seperti itu. Saya menggunakan alat ini saja, seperti itu. Setelah dapat hasilnya, baru saya rakitkan di mesin ini, seperti itu ya. Nanti untuk penjelasan bagian evaporator di video selanjutnya penontonnya, mungkin ini sudah beku ya. Ini sudah beku. Halo. Tuh penonton ya. Sudah penonton? Ya udah beku ya. Tuh. Ya. Basah enggak? Tuh. Ya. Tuh. Ini ukuran 1 kilo ya. Saya masukkan tadi banyak ya ukuran 1 kilonya ya. Untuk airnya kita maksimal setengahnya dari plat yang saya buat. Jadi untuk para pemesan mesin saya ya yang sudah datang ke rumah, mesinnya yang sudah datang, jangan sampai salah untuk membuatkan takaran garamnya, untuk mengisi airnya. Kalau itu sudah sesuai, maka kecepatan pembekuannya akan stabil dan akan jos ya. Karena saya sudah merincikan dari sini ya, seperti itu. Saya mendapatkan hasilnya dari sini. Saya terapkan di sini. Kalau pemesan mesin saya salah menggunakannya, maka hasilnya akan lebih lama, selisih lebih lama. Misalkan 3,5 jam ataupun 4 jam. Nanti hasilnya seperti itu. Tetapi kalau sudah apa yang saya kasih tahu cara penggunaannya, insya Allah untuk hasilnya akan lebih cepat. Ya seperti itu ya. Akan akurat untuk pembekuannya. Seperti itu penonton ya. Dan satu lagi yang harus diperhatikan, listrik rumah jangan naik turun. Ya, satu lagi itu yang terpenting. Ya, listrik rumah jangan naik turun. Kan ada listrik rumahnya ya, voltasenya ada yang naik turun, nggak stabil voltasenya ataupun tegangannya nggak stabil listrik rumah. Ada yang seperti itu. Nanti kalau listrik rumahnya nggak stabil,
nanti untuk mesinnya juga dia tidak akan bisa lari. Ya seperti itu ya. Kalau misalkan pengen bisa lari, misalkan listrik rumah di pemesan mesin saya nih, listriknya di sana sudah datang, listriknya nggak stabil, diharapkan menggunakan stabilizer ya. Kalau sudah menggunakan stabilizer, walaupun listriknya nggak stabil, ini akan bisa lari untuk membekukan sebuah es yang lebih besar ya. Seperti itu penonton. Jadi mesin yang saya buat di sini sudah ada perhitungannya, tidak sembarangan bikin. Sudah ada rinciannya, pembekuannya sudah akuratnya sekian. Ya seperti itu ya penonton ya. Nah, intinya listrik jangan sampai tidak stabil. Kalau listriknya tidak stabil, pakai stabilizer. Dan intinya kalau listriknya sudah stabil, ini akan bisa lari mesin saya. Mesin yang saya buat akan bisa lari. Ya, seperti itu penontonnya. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya. Salam dari saya Multi Channel Serang Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap.